dan hidayah dari Allah, kita masih tetap diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di kelas 5 ini untuk bisa mengikuti yaitu diseminasi pemahaman dan pengelolaan penerapan budaya positif di sekolah kita, yaitu di SDN 22 Tanjung Lago. Ya. Nah, tak lupa juga marilah kita sanjungkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tak lupa Ibu mengucapkan yang terhormat ya pada Bapak Ibu guru dan meluangkan waktunya selama 1 jam ini. Ibu minta tolong dengan sangat, dengan harap untuk bisa kita saling kerjasama, saling mendukung teman kita, rekan kita CGP Angkatan 11 untuk melaksanakan presentasi diseminasi budaya positif. Di sini saya akan memberikan apresiasi kepada Dek Rido Muhlisin. Alhamdulillah berkat Dek Rido sekolah kita sudah sedikit ada kemajuan, karena selama mengikuti pendidikan guru penggerak, Dek Rido ini rekan kita sudah mengimplementasikan ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak. Nah, ini Ibu harapkan kepada Bapak Ibu yang lain ya, rekan Dek Rido, Ibu minta tolong dengan harap, dengan sangat berbangga hati untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini, karena di bulan Agustus ini sudah dibuka yaitu pendaftaran CGP Angkatan ke-12. Silakan Bapak Ibu guru melihat di SIM PKB-nya. Kalau di SIM PKB itu Bapak guru itu terpanggil untuk ikut mendaftar CGP Angkatan 12, silakan Bapak Ibu ya. Karena dengan kalian mendaftar CGP Angkatan 12, ini untuk pengembangan karir Bapak Ibu sendiri, bukan untuk Ibu selaku kepala sekolah di sini, ya. Karena apa? Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang didapat, ya, seperti ini, yaitu penerapan budaya positif. Itu sangat penting sekali, karena kita harus menerapkan budaya positif itu kepada anak didik kita di kelas dalam proses pembelajaran maupun waktu istirahat. Jadi Ibu minta dengan sangat ya, di dalam pelaksanaan presentasi ini kalian saling mendukung ya. Dan nanti setelah Dek Rido menyampaikan presentasinya, Ibu minta tolong supaya ilmu yang telah disampaikan Dek Rido kepada kalian bisa kalian terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan sehari-hari. Tidak hanya di sekolah, di lingkungan masyarakat boleh, di lingkungan keluarga apalagi ya. Jadi mohon dengan sangat Ibu harapkan untuk menyimak betul-betul ya, dan bisa mengimplementasikan. Dan Ibu ucapkan terima kasih dari Ibu ya, karena alhamdulillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmat-Nya jualah kita bisa hadir di sini dalam desiminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di SD Negeri 22 Tanjung Lago. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan selamat datang serta Kepala Sekolah serta Dewan Guru dan staf SD Negeri 22 Tanjung Lago. Mari kita belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yaitu SD Negeri 22 Tanjung Lago. Sebelum kita ke disiplin positif itu, baiknya kita mengenal dulu apa itu filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofinya bukunya mengenai pendidikan yang berdampak pada anak, dimaknai pendidikan yang berpusat pada murid dengan tujuan menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Yang pertama, pendidikan itu menuntun dan pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodrat anak. Dan ada lagi yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman itu ya sesuatu seperti perubahan yang dimana kita dulu belajar cuma pakai pena dan buku, sekarang bisa pakai laptop. Anak-anak bisa ujian dengan laptop, dengan tablet atau dengan HP. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan ada dua hal yang saling terintegrasi atau saling melengkapi dalam pembelajaran. Terus pembelajaran yang berpusat pada siswa bersifat komunikatif, kolaboratif, berpikir kritis dan kreatif. Terus dunia anak adalah bermain sehingga pembelajaran haruslah menyenangkan dan memerdekakan anak. Pendidikan yang menerapkan sistem berpihak pada anak atau berhambat pada anak sehingga tugas guru dilaksanakan dengan tulus, ikhlas dan penuh cinta. Dan ini adalah kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu melaksanakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik yang sesuai dengan kodratnya tadi. Yang ketiga, menyadari setiap peserta didik itu unik atau memiliki karakter yang multikultural atau banyak budaya. Yang keempat, menghindari pemberian hukuman atau punishment dan menerapkan sistem AMONG. Nah, kita baru bisa setelah mempelajari tadi kilas balik sedikit, kita mulai memasuki disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin itu, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas pada pikiran Bapak Ibu? Yang apa misalnya disiplin itu tata tertib atau dengan peraturan pada peraturan. Dan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi disiplin itu padahal sungguh beda dengan hukuman tadi. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak perlu dilakukan sama sekali. Disiplin positif dan nilai universal lainnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin dalam diri, yaitu
motivasi internal. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk memotivasi kita sendiri, yaitu namanya motivasi eksternal yang berasal dari luar dan bukan dari dalam diri sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan dan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia menurut Dr. William Glasser, yang ini bapaknya, pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya dari Diane Gossen pada 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini kita ambil contoh seperti untuk melakukan ibadah ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau kita masih kecil dulu, kalau tidak sholat maka dipukul atau dicubit. Yang kedua, kalau kita puasa penuh dibeliin sepeda atau dikasih THR yang lebih. Dan yang ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri untuk mencapai dirinya lebih baik. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Yang ketiga, yang pertama, yang kedua? Yang pertama, betul. Masih takut dihukum. Misalnya datang sepatu tidak pakai sepatu atau baju dikeluarkan, harus dihukum, dimarahi dulu baru dimasukin. Nah, jadi tujuan disiplin positif kita hari ini yaitu menanamkan motivasi yang nomor 3 tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita ke kegiatan pemantik Bapak Ibu ya, hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu baca dulu. Mari baca bersama-sama. Jadi Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pembelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan pada Iva gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya serta tiba-tiba gagap. Seluruh kelas pun tertawa dan Iva bisa terkejut, sehingga Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentaruhkan Iva yang tergagap. Nah, pertanyaan nomor 1, apa Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Iya, karena membiarkan si Iva itu ditertawakan, jadi malu. Kalau bisa dibilang Iva itu menjadi korban bully dari seluruh kelas. Jadi menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri hukuman dan ini adalah ciri-ciri konsekuensi. Kalau hukuman itu yang pertama menyakiti,
Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut, memaksa murid-murid menyembunyikan masalahnya, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, ini adalah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Bisa. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Karena apa tadi? Menyakiti dan membuat tidak nyaman dan malu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Karena menyakiti tadi ya, membuat malu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Karena tidak, ya. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat karena menyelesaikan tugas karena telat datang. Konsekuensi. Karena tidak ada menyakiti dan memalukan tadi ya. Nah, ini adalah yang kedua. Kegiatan kedua yaitu dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Kita baca dulu. Oke. Ibu Anas, guru kelas 2, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas, dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Nah, Ibu Anas ini sibuk menenangkan murid-muridnya cukup lama. Akhirnya Ibu Anas ini punya inisiatif, yaitu memberi stiker bentuk bintang. Setiap murid yang akan keluar istirahat, jadi kalau murid-muridnya dapat stiker, siapa yang lurus rapi dapat stiker. Nah, kemudian pada suatu hari, karena sudah beberapa minggu Ibu Anas ini menerapkan itu, anak-anaknya nurut, lurus barisnya. Suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa diganti Pak Heru. Kemudian Pak Heru yang tidak tahu kan tentang stiker bintang ini, terus ya ini pas terjadi lagi yang namanya anak-anaknya kacau. Kenapa demikian? Apa yang terjadi kira-kira? Iya, karena anak-anaknya sudah biasa dikasih penghargaan berupa stiker. Jadi karena Pak Heru tidak mungkin untuk ngasih stiker, jadi tidak perlu saya turuti, tidak perlu untuk baris rapi lagi. Nah, ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Dan yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, seperti anak-anak kelas 2 tadi. Jadi dia kehilangan motivasi dari dalam. Jadi jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan nanti. Jadi kalau misalnya tidak ada penghargaan atau tidak ada stiker tadi, kita balik lagi ke semula. Jadi penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan,
guru dan murid tadi mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan bersifat menghukum. Dan ini adalah kita ke bagian restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut Gosen pada tahun 2004. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan hukuman dan konsekuensi tadi. Yang pertama, restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, kalau tadi itu merusak hubungan, yang ini adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter dan bukan fokus pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Dan ini adalah kasus dan 3 cara untuk menangani kasus yang misalnya ada murid yang berkelahi ya. Yang pertama, hukuman. Kalau ada anak berkelahi pasti langsung dipanggil anak, dijewer, atau marahi di depan umum langsung, atau mempermalukan, membuat takut, terus misalnya dengan hukuman berlari, dan yang konsekuensi biasanya langsung memaksa untuk saling memaafkan, walaupun mungkin ada satu anak yang masih dendam, masih dongkol. Jadi yang kedua, guru tegas dan murid harus menuruti peraturan, mau tidak mau harus nurut. Tapi beda dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dulu atau keyakinan dirinya. Nah, nanti kita bab selanjutnya kita belajar keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lainnya. Nah, ini kita ke keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas itu, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kira-kira beda peraturan itu apa Bapak Ibu? Peraturan dan keyakinan kelas. Sebelum lebih lanjut, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru atau satu orang, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas yang dibuat dan positif. Nanti kita bahas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, yang ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Kira-kira mengembalikan barang ke tempatnya, nilai kewajibannya apa yang dituju, Bapak Ibu? Ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, keamanan, integritas, peduli bisa ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kesadaran. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, berprinsip, peduli, kehormatan ya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, disiplin bisa dibuat lagi
kan nilai-nilai kebajikan ini banyak Bapak Ibu, dalam disiplin atau dari tambah lagi bergantian tadi sudah dilarang rokok, kesehatan, gunakan masker bisa kesehatan juga, dan berjalan di kelas dan koridor. Masuk di keselamatan bisa, tanggung jawab, berprinsip bisa Bu ya. Nah ini adalah contoh dari nilai satu kalimat untuk keyakinan kelas. Hormati semua orang, misalnya kita nanya di kelas, siapa yang mau membuat keyakinan kelas, misalnya dilarang berkelahi, kita buat dilarang. Terus apalagi? Dilarang makan di kelas, dilarang apalagi? Misalnya contoh untuk keyakinan kelas, untuk peraturan kelas, jangan bergendak. Di meja ya Bu ya. Apalagi? Jangan membuang sampah sembarangan, ya. Nah, ini contoh peraturan dari pertanyaan ke anak-anak ya Bu ya. Dilarang itu kan kalimat negatif. Karena tadi harus kalimat diubah keyakinan kelas itu diubah jadi kalimat positif. Dilarang berkelahi masuk ke berarti hormati semua orang. Bisa. Jadi misalnya kita tampung, jadi semua anak itu harus menjawab. Jadi anak-anak tuh merasa oh saya jawaban saya dihargai ibu, jawaban saya ditulis ibu. Jadi misalnya ini kan bisa nih dilarang gendang di meja, dilarang berkelahi, bisa masuk di hormati semua orang. Berarti kan jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Dilarang makan di kelas, misalnya kan bisa masuk di menjaga kebersihan. Dilarang membuang sampah juga, berarti masuk ke kelima lagi ya. Nah jadi bisa seluruh jawaban anak bisa dikumpulkan masuk ke 5 itu. Boleh ditambah, jadi kan tadi banyak nilai-nilai positif tadi bisa ditambah. Jadi seluruh jawaban anak bisa ditampung dan dibuat keyakinan kelas. Nah ini adalah selanjutnya ke kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima di masyarakat, di keluarga. Kemudian kebebasan, kebutuhan atas pilihan. Kemudian 4, kesenangan. Dan 5, penguasaan, kebutuhan untuk merasa senang. Dan ini adalah deskripsinya, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, termasuk sebagian untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua tadi, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk meliputi akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi atau keterampilan kita atau skill Bapak Ibu ya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri.
Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengarahkan hidup seseorang. Kebutuhan kebebasan yang tinggi, mengingat pilihan, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima terakhir, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita ke restitusi 5. Iya, betul. Yaitu yang menurut Dayan Gosen tadi berkesimpulan ada 5, yaitu guru itu penghukum. Yang kedua, guru itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru itu sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini adalah ciri-ciri 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama adalah penghukum. Suara tinggi, badan tubuhnya, mata melotot, jari nunjuk-nunjuk dan menghardik. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya, biasanya nada suara memelas, bahasa tubuh ya merapat pada anak dan lesu. Dan yang ketiga, posisi guru itu sebagai teman, yaitu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat kepada murid, mata dan senyum yang jenaka. Kemudian yang keempat, posisi gurunya sebagai pemantau, nada suara datar, posisi tubuh formal, biasa saja. Yang kelima, sebagai manajer, yaitu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Kita sekali ini kita coba nonton video ya Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Kamu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, maka cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kira-kira kalau disuruh introspeksi diri kita tadi, di guru bagian mana kira-kira? 1, 2, 3, 4 sampai 4 ya.
Jadi belum sampai ke 5. Nah, jadi kira-kira mungkin dalam kegiatan ini mungkin kita bisa coba belajar menjadi posisi guru yang menjadi manajer. Mungkin posisi guru sebagai teman itu enak untuk dekat dengan anak, tetapi ada kurangannya, yaitu anak jadi sudah terbiasa tadi dia seperti dihukum dengan penghargaan tadi. Dengan bapak, dengan ibu Nur mungkin enak karena ibu Nur tidak suka marah. Jadi kalau ada ibu Nur kita belajar yang giat. Sedangkan kalau dengan ibu Nikmah atau ibu Pipin itu sering marah. Jadi yang penting kita buka buku nulis selesai. Jadi niatnya belajar. Jadi karena guru dan teman tadi. Jadi kalau bisa kita belajar bersama jadi posisi manajer. Dan yang ingin saya tanyakan yaitu dengan siapa Naren tinggal? bukan. Ibunya dan Kak Emma. Ya. Ya kita ke selanjutnya yaitu restitusi bagian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu pendekatan yang berfokus pada perbaikan hubungan dan memperbaiki kesalahan tanpa menggunakan hukuman, serta mampu mendidik siswa secara holistik, membangun lingkungan belajar yang positif dan mendorong perkembangan siswa. Ya, yaitu ada yang pertama, ya menstabilkan, nanti kita belajar. Nah, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang selanjutnya, guru akan bergeser dari pemikir stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, guru akan bergeser dari pemikir stimulus respon, masih itu ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dan selanjutnya mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita nonton penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru
Pak. Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak. Kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktunya untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan nyaman diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1.
kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, jadi untuk segitiga restitusi ini jadi tidak perlu, kalau misalnya dari permasalahannya tidak perlu sampai misalnya masalah itu rendah atau mudah dikit selesaikan, berarti langsung aja apa keyakinan yang kita sepakati. Tapi misalnya kedua belah pihak itu sulit untuk dicari masalahnya, berarti perlu langsung dicari dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bisa juga dipakai pada kehidupan di luar sekolah ya Bapak Ibu, seperti di keluarga atau di lingkungan masyarakat dan organisasi lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan kita sudah di ujung diseminasi. Mungkin dari ini ada apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Kita dalam proses pembelajaran bersama-sama. Untuk selanjutnya kita berusaha menjadi pribadi yang semakin positif dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Dan untuk selanjutnya kita sama-sama belajar untuk mengajak siswa menjadi lebih kreatif, inovatif. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.